gitu guys. Jadi kalau datanya loh ini sisinya beda tapi kok stroke sama bornya kok sama, ya iyalah, orang satunya 8 silinder satunya 6 silinder gitu. Jadi untuk volume masing-masing silinder itu sama di angka 2000, cuman dia tuh bisa lebih kapasitasnya karena ketambahan 2 silinder. Oke guys, welcome back to my channel. Oke, pada video kali ini aku akan bahas lanjutan video yang kemarin, yang ini. Ya, kita akan bahas tentang rahasia performa mesin diesel OM 502 LA engine Mercedes-Benz truck. Oke guys, ini tampilannya. Tampilan engine OM 502 LA. Jadi berbeda dari yang video kemarin. Kalau video kemarin itu pakai 6 silinder, kalau ini lebih badas lagi pakai 4 silinder. Pakai 8 silinder. 4 samping, 4 juga samping. Jadi totalnya 8. Oke. Nah, ini ya kita bisa dihitung samping-samping ada 4, samping sana juga 4. Nah, seperti sama yang kemarin sebenarnya modelnya, cuman bedanya di jumlah silinder, pastinya di displacementnya juga berubah juga. Ini untuk turbo sama di sini tempatnya, untuk masing-masing silinder juga sama, intake-nya di sini sama. Kemudian ini fan, kemudian ini alternator, ini tempatnya control unit, ini exhaustnya. Kemudian ini exhaustnya mendorong impellernya turbocharger, yang dari sana itu turbinnya turbocharger. Ya seperti itulah, sama yang kayak kemarin. Nah ini engine mountingnya sini, ini karternya sama pakai termoplastik. Kemudian ini nggak ada itunya ya, nggak ada, langsung flywheel. Jadi yang kemarin itu kelihatan tampak disklatnya, ini belum kepasang disklatnya, jadi kelihatan flywheelnya aja. Oke, lanjut. Nah ini kalau dari samping bisa dilihat masing-masing silinder samping kelihatan ada 4 silinder di samping sini, 4 silindernya di samping sana. Nah ini yang kecil ini guys, kelihatan yang kecil ini itu namanya fuel filter. Nah yang besar ini oil filter. Jadi jangan sampai kebalik. Jadi kalau nggak salah ini kunci 32 untuk mukanya, kunci 32. Ini strainer, ini oil pan-nya. Nah di sini ada oil pump ya, sini oil pump. Oke, itu aja ya sekilas mengenal komponennya. Untuk di next video aja kita akan bahas detail komponen-komponen engine-nya. Oke, ini yang tabel kemarin guys, sama, cuman kita fokus di 502 LA nya. Oh sorry, ada yang ingat arti OM ini apa? Artinya apa? Engine diesel. Oke, benar. Terus 50 ini seri 500, duanya ini berarti 8 silinder. Yang kemarin kan 501, artinya berarti 6 silinder. Kalau 502, duanya ini berarti 8 silinder. L-nya apa? Intercooler. A-nya turbo charger. Oke. Terus ini reversement ya buat video yang kemarin. Sama, di sini juga banyak tipe-tipe powernya. Cuman tipenya yang ini lebih sedikit ya, cuma ada 3, yang sebelumnya ada 4. Ada di 476 power shaft, 530 power shaft, 571 power shaft. Nah untuk torsinya sendiri per tipe juga beda. Jadi ya intinya ada harga, ada barangnya ya, norgo norpo gitulah istilahnya. Jadi semakin tipenya tinggi berarti dia memperoleh torsi
yang tinggi pula gitu. Torsi dan kecepatan yang tinggi pula. Oke, untuk displacementnya yang kemarin itu di angka 12.000, kalau yang sekarang lebih ganas lagi di angka 15.928 cc guys. Gimana nggak ganas, orang cc-nya aja besar gitu ya. Berarti per silinder ada berapa? Tinggal dibagi aja, anggap aja 16.000 ya. 16.000 dibagi 8 sama ada 2.000. Jadi per silinder, masing-masing silinder ada 2000 cc itu aja. Untuk stroke and bore-nya sama ya, karena memang sama kayak yang kemarin, cuma ketambahan 2 silinder. Jadi per silinder ya 2000, makanya sama ini stroke sama bore-nya. Stroke-nya itu tinggi, laju antara TMB ke TMA. Nah, untuk bore-nya ini diameter silinder ya, di satuan milimeter, 130 mm begitu guys. Jadi kalau ditanya loh ini cc-nya beda tapi kok stroke sama bore-nya kok sama, ya iyalah, orang satunya 8 silinder, satunya 6 silinder gitu. Jadi untuk volume masing-masing silinder itu sama di angka 2000, cuman dia itu bisa lebih kapasitasnya karena ketambahan 2 silinder. Yang awalnya 6 jadi 8, seperti itu. Untuk engine weight-nya pasti karena silindernya tadi nambah, ya pasti beratnya nambah juga. Yang awalnya 800 kg sekarang di 1,1 ton atau 1125 kg. Seperti itu guys. Oke, kalau yang ada yang kecepatan bisa chat di kolom komentar biar aku balas satu-satu. Lanjut ya. Untuk karakteristik dan grafik performanya. Nah, ini guys, ini kalau tampak dari depan sama ya, sama kayak engine 501LA sama plug, cuman beda jumlah silindernya aja. Ada alternator, ada ini strainer, oil pan. Nah, ini PLT unit pump, kita akan bahas di next video aja untuk detail komponen-komponennya. Kita lanjut di karakteristik and performa engine. Oke, waktu start awal yaitu di RPM 800 ya. Kemudian ketika melaju di RPM 1080, dia mencapai torsi maksimal. Di torsi berapa ini? Di torsi 2700 Nm. Lebih ganas guys. Ketika semakin digas, maka torsinya semakin turun. Cuman ya horsepower-nya, kecepatannya semakin naik. Di angka 420 kW. Berapa horsepower? Tinggal dikali 1,3. Jadi ini kenapa ini kok sampai 1800 RPM-nya? Ya karena kalau lebih dari sini dia tuh jatuhnya overspeed guys. Jadi kalau lihat di speedonya dashboardnya Mercedes-Benz itu dibagi menjadi 3 kategori. Nah ini di RPM 800 0 sampai berapa ini? 1200 itu masuk kategori economical drive, eco ya, biasanya eco. Artinya apa? Artinya hemat bahan bakar. Oh sorry, tadi ini torsinya di 1000 berapa nih? Torsinya di 1080 ya, sorry. 0 sampai 1000 lah ya. 0 sampai 1000 sampai 1800 itu masuk dalam kategori horsepower atau kecepatan atau torsi. Jadi torsinya di ranahnya sini, eco ini.
antara eco sama horsepower ini guys. Nah selebihnya ini overspeed. Nah jadi nanti ini merah warnanya, ini yang 1800 rpm ke atas nih namanya merah, warnanya merah biasanya. Untuk yang tengah-tengah ini warnanya kuning, eco ini warnanya biru, warnanya hijau. Seperti itu guys. Jadi untuk horsepower atau untuk torsi di angka 1080 rpm. Nah untuk yang kuning-kuning nih biasanya ini untuk kalau rpm di sini, misalkan di sini ya, misalkan di 1200 itu biasanya engine brake-nya akan aktif ketika sampai 1200, ketika gasnya dilepas dia akan mengaktifkan engine brake. Nah engine brake-nya ini dibagi menjadi dua, ada exhaust flap, ini sekedar intermezzo aja, untuk detailnya kita akan bahas di next video aja. Ada constant throttle, ada dua, nanti kita bahas untuk detailnya. Untuk video kali ini mungkin ini aja cukup ya untuk karakteristik. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai habis. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka langsung aja like, kalau nggak suka dislike. Jangan lupa subscribe. Cukup sekian. Kita ketemu lagi di next video yang lebih detail lagi. Oke, dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.